Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk pecinta ayam sekalian, teman-teman. Dalam video saya kali ini saya mau memperlihatkan kondisi ayam saya ini. Nah, seperti ini kondisi ayamnya, sangat mengerikan sekali. Ini kayaknya harus kita sensor supaya tidak ditegur oleh YouTube. Ini korban kanibal dari keganasan temennya sendiri ini. Ini ada beberapa faktor ya teman-teman untuk kenapa bisa terjadi seperti ini. Salah satunya ini ya memang dari insting dari ayam itu sendiri untuk mematuk temennya, kan memang seperti itu. Kalau dari keturunan ayam petarung juga seperti ini. Tapi yang paling utama itu sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, ini karena faktor pakan ya, faktor pakan yang jadwalnya kadang kita sering tidak disiplin ya, seperti itu. Jadi teman-temannya sudah kelaparan ya, ini akhirnya temennya sendiri dijadikan makanan. Dan apabila kalau sudah seperti ini, seperti yang ada di depan kalian ini, kalau sudah luka seperti ini, nah ini nanti akan terus dipatuk oleh temennya. Kalau enggak segera kita pisahkan, bisa jadi ini malah enggak doyan makan. Ini temboloknya sendiri ini enggak ada isinya teman-teman. Ini dari pagi enggak makan dia ini. Nah temboloknya di sini nih, ini enggak ada isinya ini. Nah kosong, untuk badannya pun juga ini kurus sekali. Ini harus kita pisahkan secepat mungkin ya. Kalau saya ini dipisahkan saja, nanti kalau kalian satukan kembali nanti juga akan digigit lagi, dipatuk-patuk lagi oleh temennya. Yang pertama itu untuk pakan. Yang pertama tadi dari faktor ya keturunan, yang kedua dari kedisiplinan kita pakannya. Kalau yang ketiga menurut saya itu dari luas kandang juga bisa mempengaruhi. Soalnya kalau terlalu sempit juga nanti ini ayamnya bisa stres, bisa kejar-kejaran di tempat yang sempit ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa menghindar, ini tidak bisa menghindar dari temannya, akhirnya ini dijadikan korban. Untuk kedepannya ini mungkin saya pisahkan saja, soalnya untuk pemberian pakan saya tidak kurang disiplin ya teman-teman. Nanti biasanya kan pagi biasanya jam 6 atau jam berapa sudah dikasih makan. Kalau kita sibuk kan bisa jadi molor untuk jadwal pemberian makan. Yang penting ini kita pisahkan. Kalau saya di sini kan semi umbaran ya teman-teman, bisa saya lepaskan saja untuk ayamnya ini. Nah seperti itu. Untuk mengatasi ini sudah saya siapkan. Ini mau saya kasih ini ya teman-teman. Nah ini saya lap dulu menggunakan tisu. Aduh kasihan sekali teman-teman. Nah ini sudah berapa hari ini seperti ini ya Allah. Kemudian kita beri ini, setelah kita lap kita berikan ini saya menggunakan betadine. Kita teteskan saja. Nah seperti ini supaya nanti lukanya cepat kering. Tapi ini dia merasa risih. Kalau kita kasih seperti ini dia kan merasa risih teman-teman, seperti ada cairan atau apa yang menempel di badannya. Nanti dia juga akan mematuk-matuknya sendiri nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting temennya nggak mematuk dia. Ini sangat, waduh, ini nggak bisa dikasihani teman-teman. Kita mau sembuhkan malah dia mau lari nih. Nah, seperti ini kalau ayam kanibal seperti ini biasanya usia 2 bulan ke atas lah, sekitar 2 bulanan ini mulai terjadi kanibal seperti ini. Kalau yang masih kecil itu jarang sekali lah untuk terjadi kanibal. Instingnya itu kalau umur-umur seperti ini
Soalnya saya melihara dari kecil itu tidak ada seperti kanibal seperti ini. Kalau ayam kampung asli itu bahkan tidak ada ya seperti ini teman-teman. Untuk kanibal, sifat kanibal seperti ini jarang. Kalau kalian memelihara ayam kampung asli, ayam Bangkok itu malah jarang. Dan ayam Bangkok sebenarnya malah ayam petarung. Kalau ini kan ayam KUB ya teman-teman. Sekali lagi ini ayam KUB. Mungkin kalau seperti ayam KUB, ayam apa ya, yang ayam broiler atau seperti itulah, mungkin itu bisa jadi faktor pakan juga, pakan dari dianya. Ini kan jarang sekali saya kasih pur ya teman-teman. Kalau sudah besar ini jarang sekali saya kasih pur. Ini saya lepaskan saja. Yang ini kasihan sekali teman-teman. Kasihan sekali dirimu. Ini kita lepas dulu. Ini saya perlihatkan tersangkanya. Nah, ini tersangkanya. Ini jantan ya teman-teman. Ini jantan, kalau kita satukan lagi nanti juga kan. Tapi ini kalau sama ayam-ayam saya yang itu kan anakan Bangkok itu nggak berani dia. Ini nggak berani. Beraninya cuma sama temannya sendiri, temannya satu kandang ini. Oh, sudah korbannya ini sudah ada 3 ekor, padahal ini temennya cuma 6 ekor. Ini saya taruh di ini ya, ini tersangkanya teman-teman. Jantannya cuma 1 ekor ini aja. Kemarin saya beli, yang sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, seperti ini. Nah, untuk kondisi kandangnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini dari sini ke sini itu cuma 80 cm kemarin, tingginya juga 80 cm, lebarnya sekitar 70 cm, jadi tidak ada 1 meter. Ini saya gunakan untuk 7 ekor ya. Ini termasuk ini KUB juga. Yang bawah ini juga KUB. Ini saya lepaskan. Ini sudah korban yang pertama itu. Ini yang pertama, kedua, kemudian yang itu. Tersangkanya juga ini. Ini kalau jantannya kita satukan lagi juga seperti itu mungkin teman-teman. Mana kasihannya apa, dia nggak berani makan teman-teman, nggak berani makan. Ini nafsu makannya berkurang. Nah seperti itu. Nah itu kan mematuk sisa makan yang ada di paruhnya itu. Nah, seperti itu. Ini bisa jadi kanibal juga itu nantinya teman-teman. Repot juga yang melihara ayam KUB ini. Kita baru belajar ini teman-teman, untuk karakteristik dari ayam KUB itu. Nah itu juga masih seperti itu aja, itu masih berduaan. Nanti kalau dipatukin malah doyan makan. Untuk biasanya kalau pencegahannya lagi, kalau saya lihat dari teman-teman senior itu, untuk pencegahannya bisa kalian kasih balsem. Kemarin juga sudah saya kasih balsem teman-teman. Paruhnya saya kasih balsem, hidungnya saya kasih balsem, yang di sayap-sayapnya juga saya kasih balsem. Nah itu, nah saya kasih balsem juga tidak mempan teman-teman. Untuk pertama kali kita kasih balsem itu ya dia diam, bisa tidak mematuk temannya. Tapi kalau sudah hilang bau balsemnya, dia juga akan matuk kembali teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau pencegahan itu kita harus atur disiplin untuk pemberian pakannya. Jadi dia tidak kelaparan ya teman-teman. Kalau dia kelaparan nanti temennya sendiri dijadikan korban seperti itu. Itu sudah dari insting ayam itu sendiri ya teman-teman. Untuk kita tidak bisa mencegah seperti itu, memang gennya ayam itu seperti itu. Kalau mau kalian sembuhkannya harus kita disiplin sendiri untuk pakannya ini. Untuk pakan harus kita disiplin. Kondisi kandang juga, kebersihan kandang. Kondisi kandang itu maksudnya luas kandangnya harus kita perhatikan teman-teman. Ini saya baru memelihara berapa ini, 7 ekor saja.
Kalau ini sudah ratusan, sudah ribuan, seperti apa teman-teman repotnya melihara ayam KUB ini. Ya ini saya sambil belajar ya teman-teman memelihara ayam KUB ini. Soalnya kan sebelumnya saya sudah memelihara ayam-ayam kampung, ayam Bangkok malah mudah sepertinya. Cuma ayam Bangkok ini saya kendalanya ini pertumbuhannya masih lambat ya teman-teman. Ini makanya ini saya lepas liarkan semua. Ini 3 ekor ini Bangkok, kemudian 4 ekor yang di sana itu juga Bangkok. Wah ini Bangkok sama KUB bertengkar kembali. Nah seperti itulah kondisi kandang yang kita umbar, ada plus minusnya juga. Biarkan saja kehidupan ayam. Kita urus saja kehidupan kita sambil kita mengurus pakannya ini. Seperti itu saja ya teman-teman untuk video saya kali ini. Apabila ada yang kurang, apabila ada saran dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga saya kedepannya bisa tambah semangat lagi dalam belajar memelihara ayam ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa klik like, share, dan komen, dan mohon bantuannya kalian subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.